tanpa menggunakan gimmick-gimmick yang heboh ya. Jangan pernah ikutin mentor atau edukator yang menyalahkan teori orang. Jangan. Karena setiap orang memiliki cara sendiri dalam hal mengembangkan akunnya. Ya, ini kunci, dengerin. Misalnya ada yang orang bilang, nyalahke teori ini, jangan diikutin. Semua teori itu bisa dijalani. Setiap akun itu memiliki cara berbeda-beda. Jadi kalau ada orang bilang bahwa teori ini salah, lalu kamu ikuti, keblinger kamu. Karena bisa jadi akunmu tidak cocok dengan teori yang dia omongin. Jadi makanya aku selalu bilang, galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Belajarlah kalian dengan banyak orang. Jangan dengan satu orang. Tidak, aku nggak setuju. Jadi kalau kamu suka dengan ini, ya kamu belajarlah dengan ini. Akunmu belum tentu sama dengan teori orang tersebut. Karena tiap akun memiliki treatment sendiri-sendiri. Ya, jadi jelas. Jadi kalau kamu pengen cari guru, galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Cobain semuanya. Kalau misalnya akunmu berhasil randomlah kalian. Kalau sudah berhasil random, tutup telingamu. Kalau ada orang bilang harus satu kategori, biarin. Kalau kamu cocok di satu kategori, tutup telingamu. Kalau ada yang bilang random lebih menarik, tutup telingamu. Lanjutkan kinerja akunmu. Sudah itu. Ya, karena bisa jadi teori semua orang itu benar. Jadi kalau kamu ketemu mentor, kalau kamu ketemu edukator yang menyalahkan teori orang, membenarkan teori dia sendiri, jangan diikuti. Ya, lihat dulu GMP-nya dia, jualannya dia seberapa. Cari info GMP edukator itu berapa GMP-nya. Bisa jadi dia lagi beruntung dapat kena GMP Max. Lalu dia jadi edukator. Karena di sini tidak ada yang baku, tidak ada yang ilmu itu nggak ada yang pasti ya di affiliate ini. Tidak. Aku pun yang sudah lama di TikTok tetap belajar. Nggak ada ya yang harus begini, enggak, karena algoritma TikTok ini berubah-ubah. Jadi galilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kau boleh belajar sama siapapun, tapi jangan terlalu fanatik dengan satu guru. Ingat ya, wes kui kuncinya Mbak Inem. Kamu belajar dengan banyak orang dan kamu coba treatment akunmu sedikit-sedikit. Ya, seperti itu. Ya, kalau iklan nggak apa-apa Mbak Inem. Kalau aku tuh bilang iklan itu sudah jalan buntu. Kalau kamu nggak bisa ngembangin personal branding, kalau kamu beriklan silahkan. Itu bagi Mbak Inem, iklan itu seperti pesugihan. Di saat kamu tidak bisa mencari uang dengan secara halal, dalam arti halal itu dengan cara yang landai-landai saja. Ya ibaratnya gini, nek kamu bisa mencari jalan senggang di jalan kampung, cobalah cari jalan senggang di jalan kampung. Tapi kalau memang kamu nggak bisa cari jalan senggang di kampung, sudah macet semua, kau pengen lewat jalan tol ya bayar, silakan. Ya, itu bagi Mbak Inem, iklan dan promosi itu terakhir kamu udah mentok nggak bisa. Ya, jadi kuncinya itu Mbak Inem bilangnya berkonten dulu. Umur kalian berapa? Coba sebutin. Ayo, umur kalian berapa? Gak ada yang terlambat loh. Ya, apa mana sih 20? Umur masih 20, 24, 38. Tuh, 30. Mbak Inem Jogja itu jadi Inem Jogja. Jadi muka yang berceloneng-celoneng. Itu aku di umur 35, 36 nih gak salah. 35, 36 apa ya aku tuh. Ya, di saat itu aku merasa aku sudah terlambat untuk membentuk personal branding teman-teman. Ya, aku merasa aku waktu itu membuat personal branding tujuanku bukan affiliate. Tujuanku menjadi content creator di mana aku bisa meraih endorsement dan AdSense. Dulu aku seperti itu. Nah, Mbak Inem itu pertama kali jadi Inem Jogja dan akhirnya bisa membentuk karakter dari lewat konten-konten itu bisa dikatakan 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Mbak Inem udah 40-an, guys. Jadi, 2 tahun aku membangun personal branding, bagiku itu terlambat ya. Karena banyak anak-anak muda wis do suge-suge, wis do ngasil kedua dari konten. Bagiku waktu itu umur 35, 36 baru bentuk personal branding itu telat. Ternyata tidak. Di saat personal branding 2 tahun itu aku buat dan berhasil,
Ternyata aku hanya butuh 1 tahun 2 tahun untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi keuangan. Ya, jadi gak ada salahnya kalian tuh membangun konten dulu. Konten yang sederhana, yang ada di diri kalian. Kuncinya jangan malas. Sederhana, kamu cuci piring deh di rumah. Kamu bikin konten cuci piring, kerjaanmu apa? Nyapu, telek, pitik. Nyapu, telek, pitik. Dikontenin kamu nyapu, telek, pitik itu. Sambil kamu cerita, curhat, day in my life, dan sebagainya. Aku sering bersihin kandang kambing. Kontenkan keseharianmu itu. Nantinya kamu akan mendapatkan orang-orang yang memiliki hal yang sama. Oh, ini orang tiap pagi bersihin kandang kambing nih, kayak aku, seneng nontonnya. Sambil ngomel-ngomel lah kalian. Bahas tentang apa yang paling penting lah kalian pengen bahas. Kamu tiap hari apa? Bertani. Kontenkan pertanianmu itu. Jadi kalau bisa ngonten itu dari dirimu sendiri, jangan dibuat-buat. Jadi misalnya nih, kamu lihat si Dennis marah-marah, terus kau pengen ikut-ikut kayak Dennis, oh nggak bisa. Si Dennis mah itu udah wataknya dia begitu, nggak bisa ditiru. Terus kamu pengen marah-marah kayak Dennis, nggak bisa. Jadi dirimu sendiri dari hal yang paling sederhana. Apa yang kau miliki seseharian, kayak Mbak Inem. Ya, ngajar piye? Banyak guru-guru yang awalnya ngontenin tentang pengajaran sekarang jualan. Banyak. Kalian tahu nggak, sampai pedagang-pedagang kaki lima sekarang ngonten. Kalau kau pengen tahu, pedagang agar-agar, ada yang pernah lihat nggak pedagang agar-agar? Apa? Pikachu? Apa? Musola? Biarpun bentuk agar-agarnya nggak kayak musola, sama dia dikontenin. Apa alhasil dia dapetin? Dia dapetin saweran. Duit sawerannya lebih banyak daripada dia jualan agar-agar itu. Telur gulung, jualan telur gulung, dikontenin telur gulungnya. Ya, jadi semua bisa jadi konten. Keseharianmu menyisir rambut anakmu pun itu bisa jadi konten, sayangku. Ya, jangan dibuat-buat, dari dirimu sendiri dan belajar dari banyak orang. Jangan fanatik belajar hanya dengan satu orang, karena bisa jadi akunmu tidak sesuai dengan teori itu satu orang. Berkali-kali Mbak Inem bilang sama kalian. Jadi kamu jangan fanatik. Kalau kamu lagi fanatik nih sama Mbak Inem, jangan kamu belajar sama Mbak Inem doang. Bisa jadi akunmu tidak sejalan dengan teori yang aku belikan. Silakan kamu belajar dengan banyak orang, menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Karena TikTok itu tidak ada yang namanya ilmu itu tetap. Ilmunya selalu berubah. Ya, seperti itu. Iya, diri sendiri aja. Gak usah jadi orang lain, jadi dirimu sendiri. Jangan mikirin duit dulu. Berkonten dulu. Bentuk dulu diri kalian sehingga kamu dikenal orang sebagai apa. Ya, apalagi umur masih 20, 25. Gak ada salahnya setahun 2 tahun ini digunakan. Ya siapa tahu nanti setelah personal brandingmu jadi, affiliate sudah nggak jadi, tapi nanti ada lagi apa. Yang penting personal brandingmu jadi dulu. Ya, nanti arah hal ini tuh nanti bisa mengikuti. Seperti itu. Sambil makan beres-beres rumah bisa. Umurku 60. Nah kalau 60 ini mah udah masuknya lansia ya. Kalau lansia ini nggak ada salahnya juga loh ngebangun personal branding. Ya, tapi saran aku ya bunda-bunda ya, jangan sawer aku sayangku, kasih ke orang yang lebih membutuhkan. Ya, Mbak Inem live kayak gini nggak minta saweran kalian ya, jangan disawer. Seperti itu, kasih ke yang membutuhkan. Ya, Mbak Inem live kayak gini cuma sharing-sharing aja. Ngono ya sayangku. Mbak Inem kok aku pengen dipeluk. Aku ya pengen dipeluk Pak